Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misha Aziza dengan NIM S1S12309. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari struktur data yaitu array based sequence. Baik, yang pertama di sini yaitu kita akan membahas Python sequence type atau sequence class di Python. Jadi Python ini punya 3 sequence class. Di sequence class yaitu ada list, tuple, dan string. Persamaan mereka yaitu ketiganya bisa diindeks. Jadi kita bisa akses elemen ke key pakai pakai e.g sequence pakai sec dalam kurung siku k. Jadi mereka it's use a low level. Jadi mereka semua dibangun di atas konsep dasar yang sama yaitu low level array. Perbedaannya difference in yaitu di abstraksi dan cara implementasi struktur datanya. Misalnya list itu mutable atau bisa diubah, sedangkan tuple dan string itu immutable, tidak bisa diubah setelah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke low level array, di mana di low level array ini komputer akan menyimpan data dalam bit lalu dikumpulkan jadi byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Setiap byte punya alamat unik, misalnya byte misalnya byte 86753039 yang bisa diakses semudah byte 309. Disinilah array berperan. Array itu sekumpulan data yang disimpan berurutan dalam satu blok memori. Contoh katanya yaitu sample, punya 6 karakter, berarti butuh 6 kali 2 byte sama dengan 12 byte, karena tiap karakter Unicode itu butuh 2 byte. Jadi setiap array bisa diakses dengan rumus alamat star sama dengan key sama dengan star tambah kill size kali key. Selanjutnya ada referential arrays, di mana list dan tuple itu tidak bisa disimpan dalam data secara langsung, tapi referensi ke objeknya. Jadi yang disimpan sebenarnya adalah alamat memori objeknya. Itulah kenapa kalau kita tulis counter sama dengan kurung siku 0 kali 8 semua Jadi reference array ini, list dan tuple itu tidak menyimpan data secara langsung, tapi referensi ke objeknya.
Jadi, yang disimpan sebenarnya adalah alamat memori objeknya. Itulah kenapa kalau kita tulis counter sampai dengan dalam kurung siku 0 kali 5, semua elemen akan mengarah ke objek 0 yang sama. Kalau kita pakai list, di list atau list primes itu namanya shell copy. Kalau pengen salin isi list yang bisa berubah harus pakai heap copy. Contohnya ini. Contoh dari kalau kita tulis counter sama dengan 0 kali 8, semua elemen akan mengarah ke objek 0 yang sama. Contohnya itu temp temp 12 sama dengan 15. Jadi di sini kita hanya mengganti referensinya ke objek 15 yang immutable. Selanjutnya adalah compact array in Python. Jadi compact array in Python ini adalah array yang menyimpan data mentah langsung dan bukan referensinya. Jadi biasanya lebih hemat memori dan lebih cepat karena datanya disusun berurutan. Selanjutnya adalah dynamic array, di mana list di Python adalah dynamic array. Artinya kapasitas awal itu kita tentukan. Tapi kalau penuh, Python akan secara otomatis alokasi ulang array baru yang lebih besar. Jadi cara kerjanya itu kita alokasikan array baru kapasitas 2 kali dari sebelumnya. Salin semua elemen lama ke array baru. Gunakan array baru sebagai list. Tambah elemen baru lalu gunakan array baru sebagai list. Selanjutnya itu ya amortize analysis. Jadi amortize analysis ini adalah cara menganalisis waktu eksekusi rata-rata dari satu operasi dalam sekuensi operasi. Misalnya append biasa butuh 1 unit waktu, tapi saat resize bisa butuh 100 unit. Tapi resize-nya jarang terjadi, jadi rata-ratanya tetap kecil. Jadi bayangkan kita punya tiap operasi itu kita bayar 3 koin. Yang 1 koin kita buat append, sisanya kita tabung buat resize di masa depan. Jadi dengan begitu kita selalu punya cukup uang buat bayar resize tanpa bikin waktu rata-rata meledak. Oke. Jadi
Jika kita punya sebuah sequence S yang diimplementasikan menggunakan dynamic array dengan kapasitas awal 1, kita akan menggunakan strategi doubling saat array penuh. Maka total waktu untuk melakukan n operasi pen dalam kurung dari keadaan kosong adalah 0 dalam kurung n. Jadi, kenapa kita butuh amortize analysis? Jadi dalam dynamic array, operasi append itu biasanya cepat, hanya perlu 0 dalam kurung 1. Tapi kadang-kadang harus list array dan itu mahal, jadi bisa 0n karena kita harus alokasi array baru, salin ke semua elemen lama ke array baru, tambahkan elemen baru. Kalau kita hanya melihat waktu terburuk, worst case, maka append terlihat seperti 0n, tapi sebenarnya mayoritas append itu sangat murah. Maka dari itu kita butuh amortisasi untuk melihat rata-ratanya. Ketika kita menggunakan dynamic array seperti list di Python, atau ada satu konsekuensi penting dari strategi penambahan kapasitas secara geometrik, misalnya 2 kali lipat saat melakukan append. Jadi kita akan bahas yaitu memory usage dan pengurangan ukuran array. Jadi penggunaan memori proporsional. Jadi strategi doubling akan memastikan bahwa ukuran akhir array akan selalu proporsional dengan jumlah elemen yang disimpan. Artinya meskipun kapasitas disiapkan lebih besar dari jumlah elemen aktual, tetap dijaga agar tidak jauh berlebihan. Dengan kata lain, penggunaan memori tetap di mana n adalah jumlah elemen yang aktif disimpan. Selanjutnya yaitu penghapusan elemen. Kalau kita pakai operasi yang menghapus elemen, misalnya pop atau remove, maka kita harus lebih hati-hati. Ukuran array tidak otomatis mengecil saat elemen dihapus. Kalau elemen sudah banyak dihapus, array bisa tetap besar dan malah membuang-buang memori. Kalau kita melakukan banyak append yang menyebabkan resize terus-menerus lalu menghapus sebagian besar isinya, maka array akan tumbuh sangat besar tapi hanya menyimpan sedikit elemen. Ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kapasitas dengan isi sebenarnya. Jadi untuk mengimplementasikan dynamic array yang baik, kita akan mengecilkan ukuran array secara otomatis sekali, dan bila terlalu banyak ruang kosong. Tapi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar amortize time complexity tetap 0,1 per operasi. Artinya resize mengecil dilakukan jarang dan bertahap sehingga tetap efisien, tidak memperlambat seluruh proses. Di sini kita akan membuat codingannya.
Dan di sini saya akan mengkodingkan coding implementasi metode dari class list di Python, di mana kita akan menggunakan append untuk menunjukkan perilaku waktu konstan secara amortisasi. Meskipun dalam beberapa kasus append bisa membutuhkan waktu yang lama, misalnya satu proses array, secara rata-rata operasi ini tetap berjalan dalam waktu tetap, tidak tergantung jumlah elemen dalam list. Waktu rata-rata atau amortized time untuk setiap operasi append bersifat konstan dan tidak bergantung pada nilai n, yaitu jumlah total elemen dalam list. Jadi, sederhananya, meskipun append kadang butuh waktu lebih saat resize, tapi secara umum tetap cepat. Bahkan saat list sudah sangat besar, Python sudah mengelolanya dengan efisien di balik layar. Jadi kita akan mengcoding pertama itu kita akan mengimpor fungsi time dari modul time untuk mengukur waktu dalam satuan detik. Kita pakai from time import time. Lalu kita akan mendefinisikan fungsi bernama compute of rates dengan parameter n. Lalu kita akan membuat list kosong yang akan diisi selama proses pengukuran waktu. Data sama dengan n. Lalu kita akan mencatat waktu awal sebelum proses append dimulai. Start sama dengan time. Kemudian kita akan melakukan perulangan sebanyak n kali for key in range lalu kita akan menambahkan elemen non ke dalam list di step iterasi. Lalu kita n sama dengan time. Kemudian untuk menguji fungsi tersebut, kita akan memprint, print Jadi kita akan cetak hasil rata-rata waktu untuk 100 operasi append. Selanjutnya ini kita print sebentar kita
yaitu kita akan memprint hasil rata-rata waktu untuk 1000 operasi paint. Lalu untuk 10.000 untuk 100.000 dan untuk 1 juta operasi paint. Oke. Lalu outputnya akan seperti ini. Jadi selanjutnya itu efisiensi of Python sequence type, efisiensi tipe data urutan atau sequence dalam Python. Jadi khususnya itu tuple and list. Karena bersifat immutable atau tidak bisa diubah, tuple lebih hemat memori dibanding list. Jadi fungsi-fungsi dasar seperti len data untuk menghitung panjang, dan data untuk mengukur panjang, dan data dalam kurung siku J untuk mengakses elemen tertentu. Keduanya membutuhkan waktu konstan, artinya tidak tergantung, jadi constant time operation. Artinya keduanya ini tidak tergantung pada panjang data. Namun, operasi seperti count value harus memeriksa semua elemen sehingga memerlukan waktu. Waktu. Dan indeks value atau value in data hanya perlu iterasi. Value in data hanya perlu iterasi sampai menemukan nilai pertama yang cocok. Maka waktunya ini nih. Maka waktunya time. Di mana K adalah indeks elemen tersebut. Untuk perbandingan seperti data 1 lebih jadi data 1 lebih kecil dari data 2. Waktu terburuknya proporsional terhadap panjang urutan yang lebih pendek. Saat membuat urutan baru, misalnya slicing data dalam kurung siku J titik 2K atau penggabungan data 1 plus data 2
atau pengulangan C kali data, waktu komputasi akan bergantung pada jumlah elemen yang harus disalin. Kesimpulannya, baik list maupun tuple memiliki performa yang efisien untuk operasi non-mutasi. Tapi tuple unggul dalam efisiensi memori karena tidak bisa diubah. Baik, selanjutnya itu mutating behaviors atau operasi-operasi yang dapat mengubah isi sebuah list. Contohnya itu termasuk menambahkan, menghapus, adding element to a list, removing element from a list, extending element from a list, atau mengurutkan elemen, constructing new list. Jadi operasi data dalam kurung si kunci sama dengan val untuk mengganti elemen pada indeks tertentu membutuhkan waktu konstan ordo ordo 1 atau konstan. Artinya cepat dan tidak tergantung panjang list. Operasi append value juga konstan ordo 1 secara amortize, yaitu rata-rata tetap tidak tergantung panjang list. Lalu selanjutnya ada operasi append value, ada operasi seperti insert key data titik insert key value itu dan pop data pop membutuhkan waktu 0 n kurang key karena elemen setelah pindah indeks perlu digeser. Selanjutnya ada remove value, data.remove value, di mana perlu mencarinya dulu sehingga waktunya konstan ordo n. Waktunya itu ordo n. Atau lebih umum kompleksitas waktu 0 dari n. Extend data 2 butuh waktu ordo n 2 tergantung panjang isi yang ditambahkan. Operasi pengurutan sort dalam kurung memerlukan waktu 0 n log n, sedangkan reverse butuh ordo n. Tanda amortize berarti meskipun kadang operasi lebih lambat, seperti ketika list harus dialokasikan ulang, rata-ratanya tetap cepat karena hal tersebut jarang terjadi. Selanjutnya yaitu adding element to a list.
Jadi operasi insert key value pada struktur dinamik array digunakan untuk menyisipkan elemen value pada indeks key. Untuk itu, semua elemen setelah indeks key harus digeser ke kanan satu posisi untuk memberi ruang. Misalnya jika kita punya list 1,5,7 dan kita menyisipkan 30 di indeks 2, maka hasilnya jadi 1,5,30,7. Karena list Python diimplementasikan sebagai dynamic array, maka ketika kapasitas penuh, Python secara otomatis akan melipat gandakan kapasitas disebut resizing sebelum menyisipkan elemen baru. Resizing ini adalah operasi yang berat. Jadi resizing ini adalah operasi yang berat tapi jarang terjadi, sehingga meskipun waktu terburuknya ordo n secara rata-rata amortize tetap ordo 1. Di sini kita akan mengkodingkan operasi ini, kode ini. Jadi kita buat dia insert cell if cell n sama dengan self ketika capacity self underscore resize 2 kali self titik kapasiti. Selanjutnya kita akan menggeser elemen dari kanan ke kiri untuk membuka ruang di indeks key. For j in range n self a c sama dengan self a tadi salah sumber diri.
So titik sama dengan value. So terus sama dengan kita akan mengupdate jumlah elemen.
Jadi di sini outputnya 3, 4, 1, dan isinya itu 15, 10, 30 dan 1 sama dengan 0 itu adalah operasi paling mahal secara waktu karena setiap penyisian memerlukan pergeseran semua elemen tekanan. Kompleksitasnya adalah ordo n. Hasil pengujian menunjukkan waktu meningkat 0,482 mikrodetik untuk 100 elemen menjadi 351.590 mikrodetik untuk 1 juta elemen. Yang kedua, Q sama dengan N garis miring 2, artinya insert itu di tengah, masih memerlukan pergeseran elemen, tapi hanya separuh dari jumlah elemen. Meskipun lebih cepat daripada menyisipkan di awal, kompleksitasnya tetap ordo n. Contoh, untuk 1 juta elemen, waktu eksekusi mencapai 175.383 detik. 705.383 mikrodetik. Selanjutnya ada Q sama dengan N atau insert di akhir, insert di awal, insert tengah, dan insert di akhir. Jadi ini adalah kasus paling efisien karena tidak perlu menggeser elemen. Secara waktu ini menampilkan performa ordo 0, 1. Hasilnya stabil meskipun N bertambah besar hanya sekitar 0,4 mikrodetik. Jadi contoh dari codingannya.
pertama itu kita akan menghapus elemen dari list. Pop ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari list. Operasinya akan sangat efisien karena hanya memerlukan ordo 1. Pop key menghapus elemen pada indeks ke key. Waktu eksekusinya adalah ordo n kurang key, karena semua elemen setelah indeks tersebut harus digeser. Pop 0 adalah yang paling mahal secara waktu, karena harus menggeser semua elemen di list. Selanjutnya adalah remove. Jadi remove specified value. Jadi remove digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan nilainya, bukan indeksnya. Operasi ini akan memerlukan waktu ordo n karena Python harus mencari nilai tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ini kodenya. Selanjutnya yaitu menambah extending a list, menambahkan elemen ke list atau extend. Metode extend digunakan untuk menambahkan 10 elemen dari satu list ke akhir list lain, sama dengan menulis for element in other data append element. Waktu eksekusinya sebanding dengan jumlah elemen yang ditambahkan, yaitu ordo n secara amortisasi, karena list pertama bisa jadi perlu diperbesar kapasitasnya. Extend dalam kurung lebih disarankan dibanding memanggil append dalam kurung berulang-ulang, karena yang pertama yaitu lebih efisien diimplementasikan langsung dalam bahasa terkompilasi. Kedua, mengurangi overhead. Cukup satu kali pemanggilan fungsi, bukan berkali-kali. Yang ketiga yaitu extend lebih diserahkan dibanding memanggil append berulang, karena yang pertama itu lebih efisien diimplementasikan langsung dalam bahasa terkompilasi. Yang kedua, mengurangi overhead, cukup satu kali pemanggilan fungsi, bukan berkali-kali. Ukuran akhir list bisa dihitung sejak awal, jadi sehingga proses alokasi memori jadi lebih optimal. Selanjutnya itu membuat list baru, constructing new list. Efisiensi waktu dalam membuat list baru bersifat linear terhadap panjang list tersebut. List comprehension time is significantly. Jadi list comprehension jauh lebih cepat dibanding membuat list dengan append dalam loop. Contohnya yaitu x for x in range n lebih cepat dari for x in range n. Titik 2, list titik append x. Jika ingin membuat list dengan nilai default, misalnya 0, gunakan 0 kali n, karena ini lebih efisien daripada menambahkan elemen satu persatu. Selanjutnya yaitu class string di Python. Misalnya kita punya string dengan panjang n dan string kedua dengan panjang m. Metode string seperti kapitalis, center, dan strip menghasilkan string baru dan membutuhkan waktu ordo n linear terhadap panjang string hasilnya. Lalu fungsi seperti is lower, is alpha, dan sejenisnya memeriksa kondisi boolean pada setiap karakter, dan dalam kasus terburuk memerlukan waktu ordo n karena harus membaca semua karakter.
Selanjutnya itu pattern mesin atau pencocokan pola. Jadi tujuan utamanya itu menemukan sebuah string atau pola dalam string yang lebih besar. Contoh metode bawaannya Python yaitu contains, find, index, count, replace, split. Implementasi naif akan menyebabkan kompleksitas waktu ordo mn karena ada banyak n kurang n tambah 1 kemungkinan posisi awal pencocokan, dan pada tiap posisi awal kita memeriksa ordo m karakter untuk kecocokan. Selanjutnya itu yaitu menyusun ulang string atau composing strings. Tujuannya itu membuat string baru dari string yang sudah ada. Contohnya dari string besar bernama dokumen, kita ingin membuat string baru, letters, yang hanya berisi huruf alfabet, menghapus angka, spasi, dan tanda baca. Beberapa cara implementasinya yaitu append dalam loop manual, lambat karena alokasi ulang string berulang-ulang, yang kedua menggunakan list, dan join lebih cepat karena efisiensi pembuatan string akhir. Gunakan list comparison letters sama dengan tanda kutip 1 titik join c for c in document if c dot is alpha dalam kurung tanda siku dalam kurung, langsung dengan generator expression tanpa list sementara. Jadi letter sama dengan dalam kurung 1 dot join c for c in document if c dot is alpha dalam kurung tutup kurung. Yang keempat ini adalah cara efisien karena tidak menyimpan list sementara. Selanjutnya itu penggunaan array based sequence. Jadi kita akan mempelajari 3 contoh praktis, yaitu menyimpan skor tertinggi game, menyortir data, dan kriptografi sederhana. Yang pertama yaitu menyimpan skor tertinggi, high score. Jadi tujuannya itu menyimpan daftar skor tertinggi untuk sebuah game. Kita akan menggunakan 2 kelas, yaitu game entry, menyimpan nama dan skor pemain, dan yang kedua itu scoreboard atau menyimpan daftar skor tertinggi. Fiturnya yaitu fitur scoreboard yang pertama memiliki jumlah maksimum entry. Skor baru hanya masuk jika lebih tinggi dari skor terendah dalam daftar. Jika memenuhi syarat, elemen akan digeser ke kanan untuk memberi ruang pada skor baru. Ini adalah contoh dari codingannya. Selanjutnya itu sorting a sequence. Tujuannya untuk mengurutkan elemen-elemen dari sebuah urutan yang tidak teratur ke dalam urutan menaik. Insertion sort, mulai dari elemen pertama. Yang pertama itu mulai dari elemen pertama, satu elemen dianggap sudah terurut. Yang kedua, ambil elemen kedua. Jika lebih kecil dari yang pertama, tukar posisi. Yang ketiga, ambil elemen ketiga, geser ke kiri hingga berada posisi yang tepat. Dan yang keempat, ulangi proses untuk seluruh elemen. Selanjutnya itu simple cryptography atau Kaiser-Keeper. Metode klasik kriptografi dengan cara menggeser huruf beberapa posisi dalam alfabet. Contohnya A sampai D. Jika shift sama dengan 3 bisa digunakan untuk enskripsi, enskripsi I tambah R +26, deskripsi I R +26. Untuk memetakan huruf ke angka, gunakan ORD dalam kurung C kurang ORD titik 1 dalam kurung petik 1 A. Kemudian balik ke huruf CR I plus kurang R +26 tambah ORD dalam kurung petik 1 A. Selanjutnya yaitu multidimensional dataset.
Jadi dengan lebih dari satu dimensi, contohnya itu data geografis, 2D, gambar monokrom 2D matrix, dan data dari leader atau 3D. Inisialisasi list multidimensi. Yang salah yaitu data inisialisasi list multidimensi. Yang salah yaitu data sama dengan 0 kali C kali R. Jadi implementasinya yang benar yaitu data sama dengan 0 kali C for J in range R. Yang di atas tadi ini semua baris merujuk ke list yang sama. Sedangkan yang kedua yaitu setiap baris adalah list yang berbeda. Contoh codingannya. Oke. Rangkuman materi pada video kali ini yaitu dasar-dasar array, tingkat rendah, inisialisasi akses elemen. Yang kedua, array referensial dan array padat. Yang ketiga, pembuatan dan manajemen dinamik array. Yang keempat, pemahaman struktur data pattern, list, tuple, dan string. Analisis kompleksitas waktu untuk operasi array. Aplikasi nyata dari array. Pengurutan kriptografi sederhana. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dan pemrosesan array multidimensi. Itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum